Selamat pagi, saya menyapa kita Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Saya melihat dari mimbar ini wajah-wajah Bapak Ibu, wajah yang cukup ganteng, sangat ganteng, cantik dan penuh semangat. Ada sukacita, amin. Saya percaya Bapak Ibu datang dengan satu tujuan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya juga bahwa kita punya masalah pribadi lepas pribadi. Ada banyak beban di hati kita. Ada banyak beban di dalam pekerjaan kita. Ada banyak beban di dalam keluarga kita. Tapi percayalah, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu tepat waktu. Amin Bapak Ibu. Dia akan menyelesaikan segala sesuatunya. Kalau engkau punya iman dan engkau punya usaha, Tuhan akan menyelesaikannya. Haleluya Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan sejenak. Allahku dahsyat, Allahku maha baik, Allahku sang pengasih, Allahku luar biasa. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada kekuatan. Hadirat-Mu kami naikkan pujian bagi-Mu. Kami tinggikan Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah Dia sejenak, nikmati Tuhan. Kami agungkan Kau Yesus, kami bawa pujian. Kami mau menyerahkan di hatiku. kami tinggikan nama-Mu, Allah yang sanggup bebaskan kami, Allah yang
terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati. Di tempat ini kami mau memuji Engkau, menikmati kasih setia Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami rindu, biarlah setiap kami Engkau beri kekuatan, Engkau beri kelegaan. Apapun masalah beban hidup kami mau tanggalkan sejenak. Sebab kami tahu kami mau fokus kepada Tuhan yang hidup, yang sanggup menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau memulihkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kita angkat pujian ini. Yes Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu dengan iman, katakan kepada Tuhan, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban. Ini kami Tuhan. Kami butuh Kau dalam hidup kami. Amin. Ya, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan
berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Hei, kami sembah Kau Tuhan. Kami butuh kasih-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kami butuh Kau Tuhan selamanya. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati. Kami tinggikan, kami tinggikan nama-Mu. Jemaat, kami perlukan jemaat saja. Ya Tuhan, sekali lagi katakan, kami perlu Kau Tuhan. Tanpa Tuhan dalam hidup kami semua sia-sia. Apapun yang kami lakukan semua sia-sia kalau bukan Tuhan yang memberkati. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Kau di setiap waktu kami. Di dalam semua aktivitas kami butuh Engkau Tuhan. Ya, katakan dengan iman, kami perlukan keajaiban-Mu ya Tuhan. Nyatakan itu bagi setiap kami Bapa. Keajaiban-Mu dinyatakan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami butuh Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Kami akan memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan lagi, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Setiap kita memuji Tuhan saat ini, yang terbaik kita beri. Ini hati kami Tuhan, siap menyanjung, siap meninggikan nama Tuhan. Amin. Katakan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi.
memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Setiap kami memujimu Tuhan, sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Iya, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yeay, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Siap-siap. Katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Katakan, biarlah semua memujimu. Amin. Setiap kami terus memuji Tuhan, untuk selama-lamanya pujian kami hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Luar biasa Allah yang menciptakan kita. Amin. Pelukis Cakrawala. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Biarlah semangat kita terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Kita ekspresikan melalui pujian kita bagi Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah
Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat ya. Great is our God. Amin. Katakan kepadanya, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeah. Katakan dengan iman, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yes, great is our God. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh, Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Apapun belenggu kita sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Kuasa kegelapan, sakit penyakit sudah dikalahkan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dia Allah yang peduli atas setiap kita. Manusia tidak mengerti apapun bebanmu, tetapi Tuhan mengerti. Jauh lebih mengerti daripada orang pintar sekalipun. Bawalah bebanmu di hadapan Tuhan. Ceritakanlah apa yang kau alami, dan Dia akan memberi kelegaan, bahkan pertolongan yang akan memampukan kamu melewati hari-harimu dengan penuh semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa hidup kami. Kami bersyukur Engkau sudah mengampuni kami dan melepaskan dan membebaskan kami. Kami bersyukur Engkau sudah mengubah hidup kami. Engkau membaharui hati kami. Dan saat itu sesuatu pasti terjadi. Mujizat terjadi Bapak Ibu.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan yang hidup, yang memberi damai sejahtera. Angkat pujian ini bagi Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Jadilah sesuai dengan iman kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi
Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Jemaat saja. Ku bawa hidupku, Tuhan, Tuhan, terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ya Tuhan, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
Lagi sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat kami datang kepadamu Tuhan Allah kami yang kami puji dan puja. Kami sangat percaya bahwa Engkau memberikan kami hari ini pengurapan yang baru, hati yang tenang, pikiran yang penuh dengan pikiran damai sejahtera. Hati kami damai. Kau melingkupi kami dengan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh menikmati Engkau. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu menyejukkan hati, melegakan kami dan memberi kami penguatan yang baik. Kami firman Tuhan, oleh firman ini hari ini kami mau dengar. Firman-Mu ya dan amin akan meneguhkan kami kembali, mengingatkan kami kembali dan membawa kami untuk kami lebih naik lagi. Level kami naik ke atas. Kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan sehingga kami mampu memiliki kualitas diri yang baik menghadapi segala pergumulan hidup ini. Kami sambut kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu untuk kami semua. Dan hamba-Mu yang menyampaikan, sembunyikan di balik salib-Mu. Dan Engkau yang berbicara di tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih untuk tim puji sembah yang boleh melayani hari ini. Membawa kita bersama-sama ke pelataran Tuhan, kehadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita bersyukur kalau kita sampai hari ini masih diberikan Tuhan kemampuan, diberikan Tuhan berkat-berkat berkelimpahan. Melalui apa? Kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Nah, hari ini kita masih tetap belajar tentang tema-tema 1 bulan ini adalah tentang kualitas diri. Saudara, minggu yang lalu saya sudah sampaikan dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat dan baca di dalam warta. Ringkasan khotbah pada minggu yang lalu, Bapak Ibu boleh lihat di situ. Dan saya mau sampaikan bagaimana minggu yang lalu kita sudah banyak berbicara bahwa kualitas diri kitalah yang akan membuat kita semakin hari memperoleh yang disebut fasilitas, berkat, naik karir kita. Itu semua karena kualitas diri kita yang terus naik. Ingat, tanpa kualitas diri yang baik maka sebenarnya Anda akan sulit mengalami peningkatan hidup Anda, kenaikan hidup Anda untuk naik lagi. Itu akan semakin sulit. Itu sebabnya minggu yang lalu kita belajar melihat, coba cek diri kita ya, bagaimana kita. Dan kita bisa lihat orang yang memiliki kualitas diri yang baik itu. Satu, minggu yang lalu kita belajar bagaimana orang menyelesaikan masalahnya. Itu akan menunjukkan kualitas dirinya. Dan bagaimana dia memberi pengaruh yang baik kepada sekelilingnya. Itu akan juga menunjukkan kualitas dirinya. Dan yang ketiga, bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi sekelilingnya, bagi sesamanya. Itu menunjukkan kualitas dirinya. Saudara-saudaraku, 2 tokoh yang minggu yang lalu saya sudah bahas, kita sedikit banyaknya membahas. Yang pertama adalah Yusuf, seorang yang menjadi budak di rumah Potifar. Tetapi dia memberi pengaruh yang luar biasa. Dan Alkitab berkata, rumah Potifar diberkati Tuhan karena Yusuf. Rumah Potifar, semua seisi apa yang dikerjakan di dalam rumah itu diberkati Tuhan, berhasil karena ada Yusuf di situ. Pertanyaan besarnya bagi saudara dan saya adalah, apakah saudara ketika ada Anda di tempat, di satu tempat, di situ engkau ada, apakah sekelilingmu bisa mendapatkan berkat?
Apakah mendapat berkat atau menjadi berkatkah engkau di tempat itu? Itu menunjukkan kualitas dirimu. Begitu juga Paulus ketika dia berada di dalam kapal berjumlah kurang lebih 200-an orang. Semuanya diselamatkan Tuhan karena ada Paulus di dalamnya. Nah saudara-saudaraku, itu beberapa tokoh-tokoh yang kita sudah coba melihat minggu yang lalu. Bagaimana dia menjadi orang yang berkualitas. Nah hari ini kita akan coba melihat lagi saudara-saudara, apa-apa saja yang diperlukan di dalam diri kita untuk kita menaikkan kualitas diri kita. Apa yang perlu kita tambahkan ke dalam diri kita. Ingat saudara-saudara, Anda harus menambahkan kepada diri Anda segala sesuatu yang baik di dalam hidup Anda. Itulah yang akan membawa Anda untuk naik ke level selanjutnya. Kalau Anda tidak mau menambahkan kepada diri Anda sesuatu yang baik, yang berguna bagi diri Anda. Kalau Anda tidak mau, Anda hanya duduk-duduk saja dan kemudian Anda menjadi orang yang seperti itu saja, Anda akan sulit untuk naik ke level yang selanjutnya. Saudara-saudara, ada minggu yang lalu saya sudah sampaikan salah satu hal yang terpenting di dalam kita menghadapi persoalan, menunjukkan kualitas kita, itu adalah hikmat. Hikmat dan pengertian itu menjadi satu modal penting untuk kita bisa menghadapi pergumulan hidup. Dengan demikian, hikmat itu sangatlah perlu, pengetahuan kita sangatlah perlu untuk kita memiliki kualitas diri yang naik. Bapak Ibu saudara-saudara, saudara dan saya perlu selalu menambahkan pengetahuan yang baik, pengertian-pengertian yang baik kepada diri Anda. Anda harus belajar dari banyak orang, belajar dari keadaan, belajar dari sekeliling saudara. Yang itunya akan mampu membuat Anda memiliki nilai tambah di dalam diri Anda sehingga Anda akan naik levelnya. Sama seperti orang yang kalau dia SD dia belajar hanya mungkin tambah-tambah dan jumlah-jumlah. Dan nilainya tambah dan jumlah itulah yang membuktikan kualitas dirinya dengan nilai kemampuan pengetahuan itu. Tapi kemudian dia masuk SMP, dia akan sudah naik lagi, belajar lagi. Persamaan kuadrat misalnya, kuadrat suku 2, belajar lagi parabola. Masuk lagi dia terus ke SMA, dia sudah belajar naik lagi, integral, limit, dan naik lagi, kalkulus, mulai belajar lagi. Itu contoh kalau belajar dalam dunianya pengetahuan matematika contohnya. Itu sebabnya Anda harus tambahkan naik terus lagi pengetahuan Anda, pengertian-pengertian Anda. Demikian juga firman yang Anda hari ini Anda dengar. Anda harus tambahkan firman itu kepada diri Anda. Anda harus catat, Anda harus renungkan kembali. Dan itu akan membuat Anda akan naik levelnya. Amin saudara-saudaraku. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Tidak mungkin Anda mendengarkan saya kalau saya tidaklah di atas level yang Anda semua tentang kebenaran firman. Saya harus belajar terus untuk naikkan level saya. Ingat saudara-saudaraku, seseorang didengar oleh karena ada sesuatu nilai lebih di dalam dirinya yang perlu untuk ditiru atau didengarkan pengalaman hidupnya. Ada nilai lebih dalam dirinya, makanya engkau didengarkan. Saudara-saudara, itu tidak bisa tidak di dalam kehidupan kita, dunia ini, selalu melihat kualitas diri kita bagaimana. Sampai banyak orang juga karena penglihatan matanya yang selalu dia, dengan penglihatan matanya yang selalu dia ambil keputusan, prinsip hidup, karena dengan pandangan matanya itu saja yang dia lihat. Akhirnya sebenarnya dia punya nilai hidupnya yang jelek, yang salah. Contoh, menilai orang itu punya kualitas diri kalau apa? Kalau dia punya mobil yang mewah, rumahnya besar, wah ini bagus ini. Padahal mohon maaf, utangnya masih banyak di bank itu karena dia itu kredit. Sementara Anda punya rumah
yang mungkin sederhana, semi permanen begitu, tapi Anda harus bersuka cita karena Anda tidak ada utang, tidak kredit. Tapi manusia karena suka melihat dengan matanya, akhirnya selalu menilai dengan segala sesuatu itu dengan menilai sesuai dengan matanya. Kualitas diri tidak bisa hanya bicara dilihat dengan mata saja, tapi kualitas diri itu memang ada dari dalamnya. Amin saudaraku. Yang memang terpancar keluar. Apa yang di dalamnya yang tidak kelihatan. Dan salah satu yang tidak kelihatan itu adalah hikmat. Anda harus punya hikmat pengetahuan. Nah, kita mau belajar saudara-saudara hal yang penting ini. Mari kita lihat dulu sebuah ayat Pengkhotbah pasal yang kedua. Nah, kita mau lihat dulu saudara. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-26. 26. Mari kita perhatikan baik-baik. Sama-sama kita membacanya ayat yang ke-26. 2, 3, ya. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara-saudaraku, ternyata ada orang yang diberikan Tuhan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi ada orang berdosa, lihat perhatikan baik-baik. Artinya capek-capek, tapi ditugaskan Tuhan, ditugaskan itu. Jadi kerja keras, menghimpun, menimbun uangnya, menimbun hartanya, banyak dikumpulkannya. Tapi nanti kemudian diberikanlah uangnya, hartanya itu kepada orang yang dikenan Tuhan. Bayangkan, saudara mau yang mana ini? Mau orang yang dikenan Tuhan atau orang berdosa? Hah? Orang yang dikenan, perhatikan baik-baik. Orang yang dikenan Tuhan, dia memperoleh hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Artinya orang yang punya hikmat pengetahuan itu mampu menarik harta dari orang berdosa untuk ditarik. Wih, hebat enggak saudara-saudara? Bayangkan aja sekarang orang yang kita katakanlah kita nggak tahu apa-apa, tanda kutip nih, mungkin kita bodoh begitu ya. Bodoh, ada orang yang pintar, liciknya luar biasa, dia bisa bodoh-bodohin kita. Betul nggak? Itulah kualitas dirinya yang memang pandai sebenarnya, tapi dia gunakan kepandaiannya untuk nipu orang. Adakah orang yang seperti itu? Banyak. Banyak. Dengan perkataan-perkataan manis dan liciknya. Dia akan mengambil bagian orang yang bukan menjadi bagiannya. Dengan cara, dengan segala hal yang dilakukannya. Jadi saudara-saudaraku, penting sekali kita ini menjadi orang yang memiliki hikmat pengetahuan untuk tahu. Jadi kualitas diri kita dalam menghadapi persoalan, kita tidak kalah, kita tidak gagal. Tapi ada hikmat pengetahuan dalam diri kita yang mampu untuk menfilter, menyaring. Ini benar nggak? Ini nggak? Iya benar nggak gitu? Itu kualitas diri, saudara-saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara dan saya hari ini memiliki kualitas diri untuk menyaring itu? Jangan semuanya apa kata orang, apa kata dunia, apa yang dilihat itu ditelan bulat-bulat. Itu berarti Anda nggak punya kualitas diri yang baik. Kata si A, kata si B, kata si C, Anda telan bulat-bulat. Tentang siapa saja, tentang apa saja, bagaimana, semua Anda telan bulat-bulat. Akhirnya Anda menjadi orang yang penuh dengan ketakutan mungkin.
Anda menjadi orang yang menghakimi saja mungkin. Anda menjadi orang yang selalu menjelekkan orang saja mungkin. Karena itu telah bulat semua. Jangan, itu berarti kualitas kita jelek. Kualitas Anda tidak mampu Anda mencerna, memfilter dengan baik apa semua yang Anda masukkan dalam diri Anda. Itu membuat Anda rusak, saudara-saudaraku. Makanya kalau saya selalu ditanya dengan banyak hal, ada orang-orang yang saya tahu persis, yang jelek pun yang sudah mungkin saya lihat, yang jelek pun yang sudah saya tahu tentang dia. Dan mungkin saja perkataan-perkataan orang yang jelek tentang dia juga saya bisa dengar karena memang ya mulut orang bisa aja ngomong. Tapi itu tidak menjadi konsumsi saya. Yang menjadikan saya menjadi orang yang menghakimi dia. Tidak menjadi bagian saya untuk saya menjadi orang yang menjelekkan dia. Kenapa? Karena itu menunjukkan kualitas diri saya yang jelek. Saudaraku, berapa banyakkah orang seringkali penilaiannya, ini penilaiannya, langsung penilaian penghakiman. Jangan-jangan nanti, pasti ini katanya. Kurasa pun pasti ininya dia bilang makanya jadi begini. Padahal enggak seperti itu. Karena pikiran Anda yang jelek itu benar menunjukkan kualitas Anda jelek. Lalu Anda mulai bereaksinya jelek. Menyampaikan sesuatu pun suatu tentang orang itu jelek. Aduh, saya pikir itu enggak bagian saudara dan saya lagi harusnya. Karena kita mau menaik levelnya. Dengarkan saya, saudara-saudara. Hikmat, pengetahuan itu Tuhan yang beri memang. Dikaruniakannya kepada kita. Walaupun memang kita harus belajar. Amin, saudaraku. Nanti kita akan lihat satu orang yang memang belajar untuk itu. Belajar dia bertambah pengetahuannya. Ya. Masa jauh-jauh lah. Saya aja lah. Menurut saya sudah pintar. Menurut saya ya. Tapi bandingkan dengan anak saya, alah. Saya pun bingung melihatnya udah lain zamannya. Emangnya kalau sudah sarjana udah S2, S3 emangnya udah hebat? Enggak. Kadang-kadang anak saya bilang, itulah papa. Udah S2 masih itu enggak tahu. Nah coba. Ya memang udah lain zamannya. Kalau mamanya menjadi bulan-bulanan kadang-kadang dibikin anak-anaknya. Kan begitu. Kenapa? Pengetahuan mamanya cuma itu. Zaman Belanda dulu. Zaman mamanya suka manjat-manjat dulu kan pergi sana gitu kan. Zamannya saya dulu gimana? Beda kan? Permainannya coba beda nggak zamannya dulu? Coba zamannya dulu. Siapa yang seumuran saya? Beda nggak zamannya dulu permainan kita? Sama dengan mamanya. Zaman mamanya dulu permainannya apa? Lompat tali. 1, 2, 3. Cara berhitungnya begitu. Sekarang kan main begini. Udah digital semua. Ya jelas beda zamannya. Itu sebabnya apa? Iya jelas. Hikmat pengetahuan itu terus dalam dunia ini terus berkembang. Itu sebabnya kita terus mau belajar. Nah nanti kita akan lihat. Namun berpatokan dulu pada ayat ini dulu. Lihat. Dasar dari Anda, dengarkan ya, tadi kualitas diri Anda mau meningkat, hikmat pengetahuan ada pada Anda. Bertambah, oke? Sekarang kita lihat hikmat pengetahuan itu diperoleh dengan kasih karunia Tuhan memang, tetapi ayatnya bilang kepada orang yang dikenannya diberikannya. Halo, orang yang dikenannya. Nah ini bahasa Alkitab terjemahan Indonesia. Terjemahan yang lain bilang orang yang menyenangkan hatinya. Itu terjemahan lain. Jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan akan katanya dikaruniakan hikmat pengetahuan dan kesukaan. Kata kesukaan terjemahan lainnya itu adalah sukacita. Jadi saudara dan saya
Saya percaya gini, akhirnya saya mengerti gini. Menghadapi hidup ini, di dalam menjalani kehidupan, saya memang harus naik level saya. Itu berarti kualitas diri saya harus saya naikkan. Saya harus tambahkan. Apa yang bertambah? Hikmat saya, pengetahuan saya, dan sukacita saya. Bagaimana itu saya peroleh? Saya harus menjalani hidup ini dengan cara Tuhan itu saya senangkan. Berkenan Tuhan pada saya, Tuhan itu saya senangkan, maka bertambahlah diberikannya kepada saya itu hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Ingat ya saudara, Anda bekerja kalau nggak ada sukacita, untuk apa Anda bekerja capek tapi stres? Saya juga kalau mau melayani nggak mau saya stres lah. Dulu ya saya akui, aduh suntuk kali aku nengoknya. Kalau ada saja di antara saudara-saudara yang satu yang kulihat, aduh kenapa ini orang? Kenapa susah? Dulu saya langsung stres rasanya. Dan memang saya langsung berdoa, tapi berdoanya stres. Tuhan jamalah dia, Tuhan kembalikan dia pada jalanmu. Dan nggak kembali-kembali juga. Saya bilang, aduh gimana ini. Pada akhirnya saya nggak mau begitu. Saya cuma akhirnya diingatkan Tuhan begini. Itu kau mau melayani aku, melayani dengan sukacita atau depresi. Saya diingatkan bahwa ternyata ada banyak hamba Tuhan cepat mati. Tahukah Anda bahwa banyak pendeta cepat mati? Hah? Cepat matinya. Bukan karena dia kurang berdoa, bukan karena kurang puasa. Bukan. Kalau di saat saya masih SMP, SMA saya waktu itu mau masuk kuliah. Berapa banyak saya mendengar hamba-hamba Tuhan meninggal masa muda, masih 40, 45 mati, 40, 45 meninggal, di Amerika juga mati. 2 tahun yang lalu saya mendengar di Amerika lagi, 2 tahun yang lalu tuh. Itu gereja ribuan jemaat yang dipimpinnya, matinya overdosis, dia minum obat, mungkin obat tidur terlalu banyak itu akhirnya mati. Gak bisa tidur dia, stres. Saudara, tanpa sukacita gak bisa kita maju. Tanpa sukacita kita tidak bisa meningkat. Tanpa sukacita kualitas diri kita tidak naik. Kalau terus menerus Anda mengerjakan terus dengan depresi. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang punya masalah hari ini. Berat masalahmu. Kau kerjakan tapi tidak ada sukacita, kau akan stres. Gak bisa hidupmu meningkat. Lalu bagaimana dikaruniakan Tuhan sukacita itu pada saya? Ayatnya bilang, jadilah kita orang yang berkenan di hatinya. Bahasa terjemahan yang lain, biarlah kita belajar terus menyenangkannya. Saudara-saudara, pelajaran tentang menyenangkan hati Tuhan itu adalah sebuah pelajaran yang memang tidak boleh habis dan tidak boleh berhenti terus menerus. Kenapa? Karena sama seperti seorang anak dengan orang tua. Kalau dia hidup di dalam lingkungan keluarga di dalamnya. Saya percaya sekali kalau seorang anak sama seperti saya sekarang punya anak. Begitu juga saya dulu menjadi seorang anak di tengah keluarga besar. Orang tua saya dan adik-adik saya semuanya. Kami 5 bersaudara, laki-laki semua. Saya paling besar. Dan bagaimana orang tua itu ketika dia marah besar dan ketika dia tidak mau bicara dengan kita, malas begitu, itu berarti segala sesuatu yang kita butuhkan akan terhambat. Betul enggak? Segala sesuatu yang kita mau rindukan itu akan sulit. Dan saya memang tipe orang yang bukan pandai bersandiwara atau ya mungkin ya pandai merayu gitu ya. Sama dengan istri saya ini dulu pun enggaknya pandai aku merayu-rayu kali.
Nggak bagian saya pula merayu-rayu orang. Kaulah bulan, kaulah bintang. Alah, alang mai. Enggak. Kenapa saudara-saudara? Ya itulah karena saya dari waktu masih saya kecil, karena anak paling besar nomor 1, dididik begitu keras. Harus tanggung jawabnya begini. Sulit saya bersuka cita sebenarnya. Udah bersyukur saya kalau kodo bisa ketawa kita semuanya. Udah bersyukur kita bisa jalan-jalan, misalnya kemana bisa ketawa-ketawa. Kalau dulu mana bisa. Itulah kualitas saya dulu. Tapi harus belajar. Harus mau berubah. Untuk naik lagi. Nah, waktu saya masih ingat sekali begini. Saya butuh sesuatu. Karena saya memang kalau ngomong sama mama saya ketus saja. Begini ya, begini begitu. Nah, adik saya itu pintar. Pintarnya juga ya agak ularnya juga mantap lah begitu. Bagaimana caranya? Kalau dia perlu sesuatu, dia mau memiliki sesuatu, mau minta sesuatu, didekatinya mama saya. Saya percaya pasti ada anak kita yang seperti itu. Ada gitu deketinya, gini kan ya maunya. Mak, apa? Dan begitu lagi marah. Mama ini. Mama kalau marah, belah tambah cantik mama lo, begini. Diamlah kau. Padahal dalam hati mama ini, iyanya, kan gitu kan. Betul nggak saudara-saudara? Begitu disenang-senangkan dia lalu bilang, mak, aku mau lah, mintalah dulu mak, belilah dulu ini mak, gini. Apa saja mak? Mak, itu cantik pun kau mak, gini. Udahlah, nah, dikasih tuh. Udah kena rayuan. Kalau saya, mak minta ini mak, tak ada uang. Kenapa saudara? Nggak senang dia nengok muka saya minta, dia nggak senang. Akhirnya saya mengerti juga. Ketika kita datang pada Tuhan, kita sukanya apa? Kayak preman. Tahu kayak preman? Hah? Bapak, aku datang kepadamu pada hari ini. Kau tahu semua kesusahanku Bapak. Aku ini anakmu, dengar. Kau tahu itu Bapak. Ku ingatkan kau sekali lagi bahwa aku anakmu. Udah preman saudara. Gayanya gitu. Sehingga aku ini perlu ini Tuhan. Bapak ini tolong, ini kebutuhanku ini. Anakku begini, ambil semuanya. Mak, belum pun Anda menyenangkan hati Tuhan. Belum pun Anda datang memuji Dia. Anda perlu menyembah Dia. Belum pun Anda meninggikan namanya. Enggak. Langsung aja. Tuhan, nah lupa Tuhan ya. Tuh kayak preman lagi. Terus ngancam pula lagi tuh. Ingat Tuhan, kalau kau tidak berikan, aku sebagai anakmu, berarti aku tidak anakmu. Ingat baik-baik itu Tuhan. Ngancam saudara-saudara. Gayanya kayak gaya ngereman. Anda itu tahu enggak? Bahwa Anda perlu menyenangkan hati Tuhan. Tidak perlu pun kau minta. Dengarkan saya baik-baik. Tak perlu. Anak-anak saya kalau menyenangkan hati kami, tak perlu diminta, udah tahu kami. Oh nanti ini, oh celananya ini, oh ini, oh bajunya ini, oh ya udah tahu. Gak perlu diminta. Makan malam nanti nggak ada apa ya makan malam. Kita ngemil-ngemil nanti. Kita bikinlah ini. Kita buat ini, kita masak ini. Begitu. Coba, kalau seorang ibu lagi hatinya senang, bagaimana kalau dia masak? Pasti berbagai macam kan? Ibu-ibu pasti gitu. Ini untuk anakku nanti. Mana tahu nanti suamiku juga perlu aku masakkan ini. Mana tahu. Itulah hati yang senang. Kita saja seperti itu saudara-saudara. Apalagi Tuhan. Jadi kita perlu datang menyembah Dia. Makanya saya percaya sekali begini. Orang yang punya kualitas diri dalam dirinya. Ketika dia berkata bahwa dia akan mampu menghadapi persoalan dalam hidupnya. Itu menunjukkan kualitas dirinya yang baik. Itu semua diawali dari persekutuannya dengan Tuhan. Itu semua diawali dari dia menjadikan Tuhan itu menjadi apa ya? Menyenangkan hati Tuhan itu menjadi bagiannya yang pertama. Yang terutama dalam dirinya. Sehingga yang lain-lain akan nyusul. Ketika Anda belajar, ini semua yang masih pelajar ini, jangan lupa. Engkau ingin apa? Engkau ingin menjadi pandai. Engkau ingin memiliki sesuatu yang engkau bisa tangkap. Engkau ingin menjadi orang yang, ya katakanlah nilaimu baik begitu.
Itu sangat baik kalau kau punya kerinduan itu. Tapi jangan lupa hikmat pengetahuan itu kau dapat pasti dari Tuhan awalnya. Itu sebabnya kau harus senangkan Tuhan terlebih dahulu. Nanti waktu kau belajar, nanti waktu engkau kuliah, nanti semua pengetahuan yang disampaikan kepadamu, Tuhan akan taruh lengket cepat dalam otak pikiranmu. Sehingga engkau pandai. Itulah dasarnya. Jadi waktu Anda mau meningkat hidup Anda, sekali lagi, semuanya didasari dari yang namanya menyenangkan Tuhan. Ingat baik-baik itu. Ingat baik-baik. Jangan coba-coba engkau berpikir, kalau aku bikin ini, maka nanti aku dapat begini. Kalau aku kerja keras, maka aku akan begini. Kalau begini, ingat, stres kau nanti. Stres. Nanti jalan kau aneh. Asal jalan bingung. Apalagi. Ya apa? Apalagi. Ya ina. Apalagi. Itu. Udah mereng dia. Mungkin belum sampai tarafnya mereng begitu ya saudaraku. Sakit gangguan jiwaan. Tapi mungkin di rumah Anda sudah mulai kena gangguan jiwa walaupun tidak parah. Apa itu? Marah-marah saja. Itu udah gangguan jiwa loh. Merepet saja terus. Itu gangguan jiwa itu. Rasanya semua yang dipegang, semua yang dekat mau dibanting semuanya. Sampai suami pun mau dibanting saja. Semua, itu gangguan jiwa itu sebenarnya. Apa yang Anda lakukan dengan itu? Lebih bagus Anda tinggalkan semuanya yang pekerjaan Anda. Tanggalkan semuanya. Masuk Anda ke ruang kudus Anda di dalam kamar. Anda mulai tekukkan lutut Anda menyanyi, menyembah Tuhan. Itu jauh lebih penting. Lebih bagus Anda tenangkan dan berkata, sujud di altarnya. Anda nyanyi dengan tenang. Anda angkat dengan tenang. Ku bawa hidupku. Waktu kau angkat tanganmu, air mata mungkin mengalir karena berat beban yang kau hadapi. Ku terima anugerahnya. Ingat, anugerahnya itu sama dengan karunianya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Waktu engkau naikkan itu dengan tenang. Dia ubah hidupku. Waktu kau nyanyi, enggak terasa. Tuhan pelan-pelan angkat semua bebanmu, angkat semua pergumulanmu, angkat semua. Dan begitu kau amin, selesai, kau menyenangkan, kau lega. Begitu kau keluar dari kamar, kau akan melihat suamimu. Luar biasa. Gak disangka. Ada sinar kemuliaan. Kenapa saudara? Ya karena sudah makin habis begitu saudara. Kemuliaan Tuhan. Kalau sebelumnya kau hina-hina kan? Apa itu begitu kau hina-hina dia. Tapi begitu kau keluar kau lihat kemuliaan Tuhan nyata. Semakin hari semakin kena illegal logging. Itulah orang yang menyenangkan Tuhan. Halo, saya minta hari ini engkau perbanyaklah waktumu menyenangkan Tuhan. Amin saudaraku. Saya tahu kita banyak waktu di rumah karena COVID-19. Kita dibawa Tuhan untuk masuk dalam rumah. Di lockdown di rumah itu. Tapi apa yang kita kerjakan? Ya saya tahu banyak ibu-ibu khususnya ya makin pintar masak. Karena semua dicoba. Masa ini, masa itu, masa ini, masa itu, masa ini. Dicoba semua. Kemarin lagi istri saya ngomong sama saya, Pak kita coba ini. Apa? Keripik pepaya. Gimana pula pepaya dia? Pokoknya kita coba. Balau, kita coba. Setelah ini kita coba lagi yang ini. Coba. Ya betul. Beli dulu seperempat kilo semuanya. 2 on, coba dulu. Kalau enak nanti kita mainkan. Iya. Ibu-ibu bersekutu, iya naik kan.
Tapi aku kasih tahu ibu, tanpa Tuhan kolesterolmu nanti tambah naik. Kau nggak sadar, makan terus, ya kan? Lupa menetralkannya kan? Makan terus. Saudara-saudara, saya beritahu pada saudara, karena Tuhanlah semua kita bisa ada. Saya sedang membawa saudara hari ini menyadari sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu itu berdasarkan kita menyenangkan Tuhan terlebih dahulu. Senangkanlah Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Engkau bisa mengangkat tangan dan engkau bisa bernyanyi dengan luar biasa. Pada tokoh hari ini, waktu kita masih ada, 10-15 menit lagi ya. Pada tokoh hari ini kita akan melihat satu tokoh lagi yang penting. Bagaimana dia dengan Tuhan ya. Dalam kitab Daniel, seorang bernama Daniel. Kalau Anda baca secara lengkap Daniel pasal 1 dan Anda baca semuanya kitab Daniel, Anda akan mendapati bahwa Daniel adalah seorang yang punya kualitas diri yang hebat. Dimulai dari pasal 1 kau baca bahwa dia adalah orang tawanan yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ketika dia menyerang Yerusalem, menyerang Israel dan kemudian Yerusalem dihancurkan ya. Dan dijadikanlah orang-orang itu jadi tawanan dibawa ke Babel. Tetapi kemudian Raja Babel, saya yakin itu pastilah atas inisiatif Tuhan, saya yakin. Berkerinduan mendapatkan pegawai-pegawai yang bisa menolong dia dalam mengatur pemerintahan. Dan akhirnya dia berkata, dicarilah orang muda yang cakap perawakannya, yang punya hikmat, yang baik, ada ilmunya. Dan dia dari keturunan bangsawan atau keturunan daripada raja. Dibawalah itu ke istana untuk dididik selama 3 tahun. Di situ didapati ada 4 orang. Ada Daniel, ada Hananya, Misael, Azaria, ada 4 orang. Dan 4 orang ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang punya komitmen dirinya bahwa dia tidak akan mendukakan hati Tuhan. Punya komitmen ketetapan hati untuk tidak lagi berjalan atau tidak mengerjakan suatu dengan dosa. Tetapi coba Anda perhatikan apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Yang pertama, dia cuci otak orang-orang itu dengan cara mengganti namanya. Daniel diganti menjadi Belsasar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan kemudian Azaria menjadi Abednego. Kita suka mengenalnya sebagai Sadrak, Mesak, Abednego. Sebenarnya bukan itu. Yang harus kita kenal adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Kenapa dicuci otaknya dengan diganti nama itu oleh Nebukadnezar? Agar 4 orang ini tidak lagi mengingat Tuhannya. Daniel, ada unsur L dalam kata panggilan namanya Daniel. Ada L itu, ada unsur Tuhan di situ. El, Elohim. Tuhan adalah hakimku, itu arti Daniel. Misael, itu ada unsur Tuhan. Hananya, itu ada unsur Tuhan di dalamnya. Panggilan namanya itu adalah arti-arti yang panggilan itu sesuai dengan panggilan untuk umat Tuhan. Namun sayangnya dicuci otak dengan cara mengganti itu menjadi Belsasar, itu adalah dewa Bel. Sadrak, Mesak itu dewa-dewa, dewa ular itu dipanggil, jadi dia bukan lagi sesuai dengan namanya. Supaya orang ini tidak lagi mengingat Tuhan Allah Israel, mengingat dewa yang sesuai dengan kerajaan Babel, di mana mereka menyembah banyak dewa. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka terpengaruh? Tidak. Hebat sekali. Komitmennya untuk tetap menjaga hidupnya, berjalan dan mengingat, menyenangkan Tuhan, itu adalah menjadi sebuah komitmen yang sungguh tak bisa terbantahkan. Di samping itu lagi ketika mereka dididik 3 tahun, ingat ya, mereka sudah punya ilmu, mereka sudah pengerti, punya hikmat. Tapi dididik lagi, artinya apa? Belajar lagi untuk naik ke level selanjutnya. Karena nanti mereka akan menjadi pembantu raja. Ingat, dididik 3 tahun itu bukan didikan
hanya belajar-belajar itu saja, pengetahuan enggak. Cara, sikap. Bayangkan memasuki kerajaan, istana raja, memasukinya itu ruangan raja itu nggak main-main. Cara mundurnya pun bagaimana? Mundurnya sebegini. Semua diajarin. Cara meletakkan, memberitahu kepada raja pun bagaimana dengan tangan itu diajari, saudara. Kok saja orang Jawa aja, coba orang Jawa. Bagaimana kalau ngomong? Duduknya gitu, kesungkemnya gitu kan gitu ya. Itu kalau masuk ke keratonnya begitu. Nggak bisa sembarangan cara duduknya. Kita aja yang sembarangan aja. Tunjuk-tunjuk gimana? Apa bisa? Bisa gitu? Mana bisa sama orang Jawa? Kita aja yang jago. Mama kita pun kita begini-gini kan gitu. Bapak kita pun begini-gini kan. Sama orang Jawa nggak bisa kalau masuk di dalam keratonan kesultanan mereka nggak bisa. Begini. Ngerti nggak? Tangannya. Gitu dia, nunjuknya gitu. Cara-cara begitu pasti diajarin di 3 tahun itu. Jadi memang untuk meningkat, untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, naik ke level lebih tinggi, mereka harus belajar. Belajar banyak hal. Tetapi semuanya dalam pelajaran mereka dididik 3 tahun itu, dasar mereka adalah tetap berpegang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak mereka mau kompromi. Lalu, kalau baca pasal 1 saja, apa yang terjadi? Tuh di dalam ayat itu dikatakan semuanya mendapat makanan sama dengan makanan dari santapan raja itu. Jadi raja makan apa? Pelabur, ya, diberikan pelabur. Pelabur itu kalau bahasa dalam kamus bahasa Indonesia itu bekal begitu. Jadi bekalnya itu mereka makan itu dalam didikan, mereka makan siang, makan malam, itu makan siang, pagi, siang, malam, itu semua sama. Dari raja, makan santapan raja dikasih, dibawa kemari lagi. Daniel tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Teman-temannya tidak mau. Yang pertama, makanan-makanan itu haram menurut aturannya Yahudi. Makanan-makanan yang tidak sehat. Yang pasti ada darahnya di situ. Hewannya pasti babi lah. Itu haram bagi mereka. Karena itu ketentuan di dalam perjanjian lama memang begitu aturannya. Belum lagi minumannya, mungkin anggur yang memabukkan. Yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Tetapi yang lebih fatal lagi, biasanya sebelum dia dibawa ke raja, makanan itu didoakan dulu kepada berhalanya. Kepada berhala mereka, dipersembahkan dulu, didoakan gitu. Lalu dimakan. Daniel bilang gak mungkin. Kita gak mungkin makan yang begitu, itu tidak aturan kebenaran. Sehingga dia berkata, kami tidak mau memakannya. Sehingga pada saat itu seorang penjenang itu artinya seperti pengawas gitu ya, yang mengawasi mereka semuanya, mengatakan kepada Daniel, anaknya Misal, kalau kau tidak makan bagaimana? Nanti aku pasti dimarahi raja. Kalau badanmu kurus, badanmu nggak sehat, pastilah aku dimarahi. Tapi Daniel bilang begini, adakan percobaan pada kami. 10 hari saja, adakan percobaan. Berikan kepada kami sayur-sayuran saja untuk kami makan. Dan air untuk kami minum. 10 hari. Setelah itu bandingkan badan kami dengan mereka-mereka yang makan dari santapan raja. Akhirnya 10 hari kemudian didapati. Justru mereka sehat. Itu semuanya karena mereka menjaga hidupnya. Untuk berkata bahwa saya mau tetap komitmen kepada Tuhan. Alhasil kalau Anda baca selanjutnya adalah keempat orang ini menjadi orang-orang pintar. Pasal 1 Daniel ayatnya yang luar biasa Anda bisa lihat. Ayat yang ke-10 ketika selesailah itu 3 tahun. Dipanggil rajalah yang hasil didikan itu semuanya. 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak ada didapatinya yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dan spektakulernya ayat 20 bilang, dalam tiap-tiap hal memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Dan semuanya ahli jampi di seluruh bangsanya atau kerajaannya. Wow. Saudara,
Kualitas dirinya bertambah naik dan dia akhirnya mendapat posisi yang tinggi. Jangan kau kejar posisinya yang tinggi, jangan kau kejar. Yang kau kejar kualitas dirimu, kau upgrade. Kau naikkan kualitas dirimu, kapasitasmu kau naikkan terus, kapasitasmu terus dengan cara belajar. Dengan cara kau berkenan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan hikmat, tambahkan pengetahuan, tambahkan sukacita dalam hidupmu. Sehingga kau bisa menjalani hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Menjalani hidupmu, engkau akan naik di bawah Tuhan. Bukti yang lainnya bagaimana mereka lebih mementingkan apa yang firman Tuhan sampaikan, komitmen-komitmen itu. Ketika yang kedua, Anda tahu bagaimana Raja Nebukadnezar ini pada pasal 3 nanti baca, adalah raja yang memang sombongnya luar biasa begitu ya, nggak bisa dibilangi. Tapi raja ini membuat itu patung yang tinggi untuk semuanya bilang sembahlah ini. Semuanya diberikan suara trompet sangkakala agar ketika trompet sangkakala itu berbunyi semua harus menyembah patung itu. Sudah dibuatnya. Itu Tuhan. Itulah yang mereka harus sembah sebagai dewa mereka. Waktu trompet berbunyi, sangkakala berbunyi, semua orang sujud menyembah. Tapi Hananya, Misael, Azaria tidak bersujud. Dia tegak berdiri. Dia berkata apa? Tidak akan kami sembah itu. Itu bukan Tuhan kami yang kami sembah. Marahlah Raja Nebukadnezar. Kalau kau tidak sembah, kumasukkan kau ke perapian yang menyala-nyala. Kumasukkan di situ biar kau terbakar. Jawaban yang sungguh luar biasa. Pada pasal 3 Anda baca ayat 17. Dia berkata begini, seolah menantang memang. Dia bilang, dengarkan Tuanku Raja. Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Katanya, dia sanggup melepaskan kami, maka dia juga akan sanggup melepaskan kami dari perapian itu. Ayat 18-nya bilang begini, jikalaupun tidak dia melepaskan kami. Ini dia pentingnya. Jikalaupun tidak, maka kami tidak akan menyembah patung itu. Walaupun kami nggak diselamatkan oleh Tuhan yang kami sembah, kami nggak mau menyembah itu. Itu perkataan itu seperti sambaran petir bagi seorang raja Nebukadnezar yang sombong itu. Maka marahlah dia. Dia bilang, panaskan api itu lebih lagi, lebih panas lagi. Berapa kali lipat Tuanku, ditanya orang, 7 kali lipat. Lebih panas lagi. Saudara, itu mengerikan lah. Diikatlah orang tadi, diikat. Iya kan, dengan jubahnya, celananya, topi, pakaian-pakaian mereka dicampakkanlah. Bayangkan saudaraku, waktu diambil dia dicampakkan begitu tiga-tiganya itu. Orang yang menyampakkan itu terbakar juga. Saking panasnya api itu, mati terbakar juga. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu mereka jatuh ke perapian itu, ternyata luar biasa. Raja Nebukadnezar melihat dari jauh, dia lihat, bukankah yang kita masukkan itu 3 orang? Tapi kenapa menjadi 4 orang sekarang? Lalu dia bilang, bukankah lihat orang yang keempat rupanya seperti anak dewa. Dia tidak bisa bilang bahwa itu adalah Tuhan karena dia tidak tahu tentang itu. Tapi dia cuma bilang anak dewa. Lain, pasti ada kemuliaan di situ. Dan orang itu 3 orang dan mereka berempat jalan-jalan di tengah-tengah api itu. Akhirnya dikeluarkanlah dan sejak saat itu diberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka. Saudara-saudara, kembali lagi. Apa yang membuat mereka dapat kedudukan yang tinggi? Mereka sudah tunjukkan kualitas dirinya dengan mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Dengan mengatakan Tuhanku akan sanggup menolong saya. Sekalipun Tuhanku tidak menolong saya tetap akan setia kepada Tuhan. Harusnya itu yang menjadi dasar kita. Harusnya itu yang menjadi bagian kita. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, kalau Anda dan saya hari ini, anak Anda datang dan dibilang sama saudara, aku tahu Mama sanggup mengkuliahkan aku. Tapi walaupun Mama tidak mengkuliahkan aku karena tidak ada uang,
Aku tetap menganggap mama adalah mamaku yang kusayang. Kira-kira gimana tuh mama-mama yang begitu mendengar? Hah? Itu pasti nangis, dia pasti suka cerita, seneng gitu. Ku tahu mama punya kemampuan terbatas. Bayangin tuh kalau seorang anak bilang begitu. Ku tahu bapak apalah kemampuan bapak. Aku minta supaya aku bisa dikuliahkan. Aku bisa sekolah. Tapi kalau aku pun tidak bisa bapak kuliahkan. Karena memang bapak tidak punya uang, tidak apa-apa. Bapak adalah tetap bapakku yang akan kusayangi dan kuhormati. Kira-kira saudara bilang apa itu? Hah? Apa yang Anda lakukan? Anda akan tetap karena begitu anakku bilang, balik. Anda akan lakukan apa saja, bagaimana supaya bisa mengkuliahkannya. Itulah sayang. Seperti itulah kalau kita ini ya, disenangkan hatinya. Betul ya? Nah kalau kita apalagi Tuhan. Mau marah aku ini. Apalagi Tuhan, ha? Masa kita tidak mau? Harusnya bukan karena persoalan datang, lalu ketika tidak dapat jawaban, terus Anda lari, terus Anda bilang, ngapain? Enggak usahlah ke gereja, sama ajanya. Enggak ada penting, sama sajanya. Enggak ada gunanya. Masa kayak gitu cara berpikir Anda? Bagaimana Anda mau meningkat kehidupan Anda? Bagaimana Anda mau naik kualitas hidup Anda? Susah, saudara. Yang lain lagi, kalau baca lagi Daniel pasal 6 tentang gua singa. Karena saat itu apa yang terjadi? Dan seorang raja namanya Darius, dia sangat menyayangi Daniel. Dia sangat mengasihi Daniel. Karena Daniel itu orangnya pintar, smart begitu ya. Kalau bahasa sekarang bilang smart. Pintar, karakternya bagus, luar biasa, mampu mengatur, memimpin. Wah, itu smart itu biasanya. Tetapi saudara-saudaraku, dia tidak tahu bahwa banyak orang-orang iri dalam istana itu. Yang iri kepada Daniel. Ingat, Daniel punya kualitas diri. Dia masih tetap berada di dalam dunia pemerintahan. Sekalipun pemerintahan itu sudah berganti pemimpinnya. Dalam 3 kepemerintahan, Daniel tetap menjadi pemimpin. Hebat sekali kualitas dirinya memang. Tak tergantikan. Dan ada orang-orang yang iri. Siapa orang-orang yang iri itu? Ya namanya orang-orang yang iri adalah orang-orang yang ada di sekeliling dia, yang merasa tersaingi. Akhirnya mereka membuat sebuah jebakan tanpa Raja Darius sadari. Jebakannya bilang begini, Tuanku Raja, kata mereka, bagaimana kalau seandainya dalam 1 bulan ini tidak boleh dalam 30 hari tidak boleh ada orang yang memohon kepada siapapun kecuali kepada Tuanku Raja. Karena Tuanku adalah Raja yang agung. Raja Darius udah kena jebak. Oh iya juga ya. Wah, memang akulah raja yang paling dikagumi. Nah gitu. Lalu dia bilang, oke, setuju, cocok itu. Ya 30 hari kita, iya cocok. Maka kemudian dibuat jadi undang-undang. Lalu supaya jangan bisa berubah, dicap meterai raja. Itu biasanya pakai cincin raja. Dicap meterai, artinya tidak bisa dirubah. Untuk apa orang itu melakukan itu? Supaya menjebak Daniel. Karena Daniel apa? Daniel itu tidak didapati sedikit pun, satu pun kesalahan padanya. Tidak ada. Anda coba baca Daniel 6. Coba perhatikan ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Lihat kualitas diri Daniel, luar biasa sekali. Enggak ada satupun kesalahan padanya. Kagum saya. Dalam pemerintahan berarti dia tidak korupsi, dia tidak makan uang. Kalau dia mengerjakan apanya, dia kerjakan tugasnya dengan cepat, dengan baik. Tidak didapati kesalahan padanya. Kita memang butuh orang-orang yang seperti ini dalam pemerintahan kita. Yang kita lihat di bangsa ini. Lalu ada orang-orang yang sirik, yang iri gitu. Mereka melakukan itu. Jadilah undang-undang itu. Daniel tidak didapati kesalahan. Hanya satu kesalahan yang didapati pada Daniel akhirnya melalui undang-undang itu adalah
Daniel setiap hari datang kepada Tuhan Allah Israel. Dia naik biasanya ke atas kamar di rumahnya. Ada tingkap-tingkap di sana terbuka ke arah Yerusalem. Tingkap itu kayak apa ya? Saya suka lihat misalnya kalau di kampung-kampung itu lihat rumah, ya kan? Di atas itu di segitiga rumah itu selalu ada tingkap, ada lubang kecil gitu. Itulah tingkap. Yang kecil begitu ada lubang mengarah ke Yerusalem. Dan di situ dia 3 kali sehari dia mengarahkan, dia terus berdoa untuk Yerusalem. Bayangkan saudara-saudara. Dia memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Berlutut berdoa memuji Tuhan. Dia lakukan terus. Dan dia gak peduli dengan undang-undang itu. Dan memang akhirnya didapatilah Daniel mengajukan permohonan-permohonan kepada Tuhan Allahnya. Apa permohonan Daniel? Saya yakin karena menuju Yerusalem dia rindu semua orang-orang buangan yang ada di kerajaan Babel, Media Persia atau di kerajaan-kerajaan lain akan dibawa pulang kembali oleh Tuhan ke Yerusalem. Jadi doanya itu dia minta ke Tuhan. Sambil dia memuji Tuhan, sambil dia menyembah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya Daniel pun ditangkaplah. Karena itu. Betapa sedihnya Raja Darius karena dia mengasihi Daniel. Tapi karena undang-undang sudah dibuat dan ditetapkan, akhirnya Daniel pun harus dimasukkan ke dalam gua singa. Ada gua di dalam dan dimasukkan Daniel ke dalamnya. Begitu dijatuhkan ke dalam gua singa itu. Di dalamnya singa-singa kelaparan banyak di dalamnya. Anehnya Daniel tidak digigit. Tidak digigit. Bahasanya ada yang bilang gitu secara rohani. Ini tafsiran ada bilang begini. Kenapa tidak digigit oleh singa-singa itu? Karena Daniel tidak berbau daging. Dia bau roh katanya. Ngerti? Rohnya itu menyala-nyala untuk Tuhan. Rohnya itu selalu rindu ke Tuhan. Sehingga waktu katanya singa mencium, ini bau bukan bau daging, ini bau roh, nggak temakan ini, nggak ada gizinya ini. Maka diamlah katanya singa-singa itu. Itu ada tafsiran yang lain. Tapi apapun ceritanya, itu pasti Tuhan yang berurusan dengan Daniel, sehingga Daniel tetap selamat di situ. Besoknya Darius bilang Daniel sambil menangis Daniel. Tapi kemudian Daniel menjawab dari dalam gua bilang, Tuanku, aku masih hidup. Karena hidupku tulus di hadapanmu. Aku ini tidak bersalah. Ya, aku ini menjadi orang yang benar-benar tidak ada salahnya di hadapan Tuanku. Lalu ditariklah Daniel. Begitu keluar diperiksa, tidak ada satupun bekas cakaran singa atau luka apa, tidak ada. Dan Darius berkata, dan sadar dia bahwa memang orang yang mencari-cari dakwaan itulah yang memiliki hati yang busuk. Sehingga mereka yang mendakwa Daniel dimasukkanlah sebagai gantinya ke dalam gua. Belum lagi sampai ke dasar gua. Masih mau dimasukkan begini, diterkam lompat langsung singanya, habis semuanya. Akhirnya Daniel diberi lagi kedudukan yang tinggi pada zaman itu. Saudara-saudaraku, saya akhiri. Betapa hebatnya kita, betapa luar biasanya kualitas diri kita. Kalau seandainya kita memulai segala sesuatunya dengan menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Pulang Anda dari sini. Kalau engkau ingin kualitas hidupmu naik, kalau engkau ingin kehidupanmu levelnya naik, bagaimana engkau menjalani hidup dan engkau memiliki hal-hal yang akan naik lebih lagi. Senangkanlah Tuhan dalam dirimu. Senangkan Tuhan. Dia akan memberikan engkau hikmat dan pengetahuan serta kesukaan atau sukacita di dalam hidupmu. Bawalah itu selalu di dalam kehidupan engkau berjalan. Dan kau percayakan hidupmu pada Tuhan. Waktu engkau menyenangkan Tuhan, yakinkan dirimu bahwa engkau ada di dalam penyertaan Tuhan. Tidak mungkin kau dibiarkannya. Pemeliharaannya sempurna dalam hidupmu. Penjagaannya sempurna dalam hidup saudara. Bagaimana Pak dalam menghadapi pandemik Pak? Tetap hati
hati-hati, tetap harus hati-hati. Pakai masker tetap harus pakai masker. Jaga jarak tetap harus jaga jarak. Itu ya aturannya, benar-benar harus kita taati. Tetapi saudaraku, terlebih daripada itu, ada Tuhan yang harus kita senangkan karena dialah penjaga kita yang sempurna. Dialah pemelihara kita yang sempurna. Sebaik apapun engkau menjaga jarakmu, sebaik apapun engkau menutupi maskermu, tanpa Tuhan yang kau senangkan dan kau tinggikan, maka sebenarnya hidupmu akan seperti itu-itu saja. Kualitasmu akan seperti itu-itu saja. Engkau akan mendapatkan apa bagian itu-itu saja. Minggu yang lalu saya sudah bilang bedanya gaji dengan berkat. Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, percayalah berkat akan mengalir dalam hidupmu. Sementara kalau engkau hanya bekerja keras, kau dapat gaji saja. Gaji itu sudah ada patokannya. Sekian setiap bulan kau bekerja, sekianlah gajimu. Tapi kalau berkat melebihi itu diberikan Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya kitab Amsal bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang membuat engkau menjadi penuh, naik level hidupmu. Berkat Tuhanlah. Jadi ayo saya mau ajak engkau pada hari ini. Lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya. Datanglah kau pada Tuhan hari ini. Mari pemain musik semuanya kita datang. Dan semua kita datang pada Tuhan. Datanglah padanya hari ini. Kita bawa hidup kita. Nyatakan hidup kita kepada Tuhan hari ini. Betapa kita hari ini ingin menyenangkan Dia. Berat, susah. Masalah apa yang hari ini kau alami? Ya. Itu benar ada. Ya, kau alami sekarang betul. Tapi saya mau beritahu. Camkan apa yang saya katakan. Ketika engkau menyenangkan Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kau minta, lebih dari apa yang kau harapkan, lebih dari apa yang kau perlu. Senangkan Tuhan dengan penyembahanmu, naikkan suaramu datang, tundukkan kepalamu. Haleluya. Mari kita sujud di altarnya, kita bawa hidup kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Naikkan tanganmu. Dia ubah hidup. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang dapat ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
dan bebaskanku. Lambaikan tanganmu, dia ubah hatiku. Ubah hidupku, baharui hatiku, ya Tuhan. Tuhan, sesuatu terjadi, sultan di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya, ya ya ya. Haleluya, ya ya ya. Inaralamaya sekeren amore. Haleluya, ya. Senangkan Tuhan dengan penyembahanmu, senangkan Dia dengan penyembahanmu. Inaralamaya masere. Tuhan, 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 ya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan, Tuhan. Haleluya, Tuhan, Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kau mengangkat beban kami hari ini Tuhan. Kau mengangkat hari ini kesusahan kami. Kau berikan kami, Kau ganti dengan kelegaan di dalam Kau. Tuhan, Kau karuniakan kepada kami hikmat, pengetahuan dan sukacita. Dan kami bisa menikmati hidup, kami bisa bersuka cita, semua karena Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini meneguhkan kami. Biarlah kualitas hidup kami naik, oleh karena kami awali semuanya
ketika kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucapkan syukur, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus kita, haleluya. Saya serahkan kembali. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita harus mengambil komitmen tetap menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan sambil Bapak Ibu mempersiapkan segala sesuatunya. Kepada yang membaca pengumuman, kami silakan. Baik, terima kasih buat pengumumannya. Saat ini kita akan memberi persembahan ekstra Bapak Ibu, persembahan misi dan pembangunan. Sambil kita naikkan pujian, sungguh ku bahagia, penuh sukacita, Bapak Ibu bisa menyampaikan persembahannya dengan penuh sukacita. Sungguh ku bahagia, penuh sukacita saat Dia Yesus hadir dan menyapa. Ku jadikan Dia Raja dalam jiwa, serta ku hidup seturut perintahnya. Dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus lalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus lalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku menjauh darimu. Sungguh ku bahagia, penuh sukacita saat Dia Yesus hadir dan menyapa. Ku jadikan Dia Raja dalam jiwa, dan setelah ku hidup seturut perintahnya. Katakan dengan bangga, dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus lalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi bagi Bapak Ibu yang berdoa kami undang untuk bisa tampil ke depan. Waktu demi waktu yang berlalu takkan pernah ku menjauh darimu. Takkan pernah ku menjauh darimu. Takkan pernah ku menjauh darimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami sudah boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Demikian juga dengan firman yang sudah boleh disampaikan dan didengar oleh setiap kami. Kami berdoa biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kami yang sudah boleh hadir pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas kami. Siang ini kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan.
membawa seluruh jemaat Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Pertama-tama kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Betapa Engkau sudah menjaga, betapa Engkau sudah memelihara setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dalam satu minggu ini Tuhan kami mengucap syukur. Bahkan minggu depan ini yang akan kami jalani, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Sepanjang minggu ini kami mohon pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap nyata atas setiap kami. Kami boleh melihat dan merasakan setiap kami sudah dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, sudah dijauhkan dari penyebaran virus yang berbahaya Tuhan. Kami mengucap syukur, baik orang tua, anak-anak, semuanya tanpa terkecuali. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kami yang hebat. Dan kami percaya minggu ini lagi Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan melindungi kami dan menutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah di sepanjang minggu ini. Kami berdoa hari ini Tuhan, di tengah-tengah merebaknya virus corona yang melanda seluruh dunia, dan minggu ini, bulan ini kami mengucap syukur Tuhan, khususnya daerah Nias sudah kembali hijau. Itu semua karena anugerah-Mu buat kami. Dan kami berdoa hari ini, mampukan seluruh masyarakat yang ada, mampukan setiap kami Tuhan boleh mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan kepada kami oleh para pemerintah kami. Biar kami boleh memiliki hati yang taat, masyarakat boleh melakukan setiap hal yang disampaikan kepada mereka, agar kesehatan kami khususnya dari COVID ini boleh dijagai oleh Tuhan. Kami berdoa hari ini di dalam nama Yesus. Kami memberkati pemerintah kami, pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bapak Presiden kami, Bapak Menteri Kesehatan kami. Kami berdoa Tuhan, kalau hari ini sedang dilakukan penelitian untuk menciptakan vaksin melawan virus corona ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, hikmat, marifat daripada Tuhan menyertai setiap pemimpin, menteri kami di dalam nama Yesus, sehingga vaksin yang diperlukan untuk bangsa Indonesia khususnya Tuhan boleh segera ditemukan dan dibagikan bagi rakyat yang membutuhkan hari ini. Kami percaya Tuhan, terlalu percaya bahwa kalau Tuhan yang menjaga bangsa kami, kalau Tuhan yang memerintah di atas bangsa kami tahu Tuhan akan memulihkan seluruh keadaan ini. Terlebih perekonomian kami hari-hari ini Tuhan. Kami tahu ini adalah masa-masa yang sangat sulit bagi banyak orang, bagi masyarakat kami. Tapi kami percaya Tuhan yang berdaulat di atasnya. Tuhan mampu memulihkan semuanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Allah kami Allah yang hebat, Allah yang akan memulihkan seluruh negeri kami, Allah yang akan melakukan penjagaan dan pemeliharaan yang sempurna atas bangsa Indonesia, atas Pulau Nias, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jagai bangsa ini Tuhan, jagai pulau kami, jagai semua orang-orang yang takut akan Tuhan di pulau ini. Di dalam nama Yesus, bertambah-tambahlah berkat-Mu, bertambah-tambahlah anugerah-Mu. Terlebih setiap orang yang percaya kepada Tuhan semakin menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna itu. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk generasi kami yang ada di pulau ini hari ini. Kalau sebentar tahun ajaran yang baru akan dimulai ya Tuhan. Tahun ajaran semester 2 tahun ini Tuhan. Kami berdoa, kami tahu ada banyak ketakutan bila diadakan pembelajaran kembali di sekolah-sekolah. Tapi hari ini kami berdoa, beri hikmat bagi bagian dinas pendidikan, guru-guru yang ada dalam melaksanakan pendidikan untuk berjalan kembali ya Tuhan. Kami percaya dengan hikmat daripada Tuhan, maka semua pendidikan ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan kehendak Tuhan yang luar biasa, dan generasi kami tetap dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mendoakan Bapak Ibu Gembala kami hari ini di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tiap-tiap hari Tuhan menambahkan hikmat, marifat atas mereka,
pelayanan mereka diberkati, semakin banyak orang yang dimenangkan untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap pekerja yang ada di tempat ini juga diberi kemenangan dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup. Kami percaya kami adalah orang-orang pemenang di dalam Tuhan, bahkan lebih dari pemenang di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami persembahkan hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Bapa yang ajaib, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami akhiri ibadah kami dan bersama kami mengangkat kedua belah tangan kami menerima berkat-Mu. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Kembalilah engkau ke tempat-Mu dengan penuh semangat dan sukacita. Diberkati Tuhanlah setiap adonan tangan pekerjaan di dalam apa yang kau lakukan hari-hari ini. Diberkati Tuhan dengan penuh sukacita engkau mengerjakan bagian-Mu. Ditambah-tambahkan Tuhan senantiasa hikmat pengetahuan. Dan dijawabnya semua kebutuhan-Mu. Dijawabnya masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga-Mu. Masalah-masalah di dalam rumah tangga-Mu. Anak-anak-Mu. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kau rindukan. Pulanglah hari ini dan kiranya rahmat Tuhan, damai sejahtera Allah melingkupimu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kau yang menerimanya hari ini bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Memberkati sampai kita ketemu lagi. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.